Begitu Bang. Ya karena jelas, apakah ajarannya diberikan di luar dari bangsa Israel? Saya tidak mengerti maksudnya Bang. Matius sedikit Bang Teo. Matius 5:23 tertulis ya. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, ini kata Yesus loh. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Nah, bisa jadi neraka tuh. Nah, apa namanya ya, terkecil loh, terkecil. Apalagi itu kan banyak, semua hukum Taurat kalian matikan, semua hukum Taurat. Apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah ini kok yang kau sebaiknya sebagusnya kau tuhankan saja si Paulus ini. Karena lebih kau dengar kata-kata si Paulus ini ya, si Paulus Bota ini daripada Yesus sendiri. Kenapa? Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Artinya sebelum kiamat. Kemudian ditambah, ya tadi yang suku sampaikan, di Matius 5:23 bahwa barang siapa menghilangkan sekalipun terkecil, akan menduduki tempat terendah. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah langit dan bumi runtuh. Lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik hukum Taurat batal. Kenapa itu otakmu nggak nangkap itu, Bang? Ya. Paulus yang kau ikuti. Masih, sudah. Oke, Anda sudah tadi si Song tadi ya. Gitu ya. sudah mengaku dia mengikuti Paulus. Jadi kalau kau yang mengaku mengikuti Paulus, sudah. Begini, saya kasih jangan mengaku pengikut Yesus. Saya kasih penjelasan dulu. Jadi pakai data. Ya kita harus pakai data. Jangan jual congor di Komal Muslim ya, pakai data. Ya. Tenang dulu, bagaimana semua kasih data kalau saya belum. Mana datamu dulu? Kasih dulu data baru kau jelaskan. Jadi kita belum ada data kau tunjukkan. Kasih data. Misalnya gini. Kau kasih data. Lukas 19:27. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Itu baru kau jelaskan. Kasih data dulu, baru kau terangkan apa maknanya itu. Kalau kau congor nggak ada data, apa kita mau simak? Kita mau dengar ocehanmu di sini. Yesus berkata dalam Matius bahwa bagus. Hukum Taurat disimpulkan dalam dua hukum kasih, yaitu kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini berbicara tentang hubungan Allah dan hubungan sesama manusia. Itulah entry point dari hukum Taurat. Berarti kau ingin berkata dengan kata-kata itu Yesus membatalkan hukum Taurat. Berarti kau ingin berkata bahwa dengan perkataan itu Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Bukan membatalkan, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Kalau kau mengimani itu bahwa itu pembatalan hukum Taurat, berarti Yesus pelin-pelan. Tidak bisa dipegang kata-katanya, dia pelin-pelan. Bisakah saya kasih kesempatan dulu? Bisakah saya kasih kesempatan berbicara? Nggak ada. Kalau gitu saya keluar ya. Saya ingin kau buktikan Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu aja. Kalau kau kemana-mana, nggak menjawab itu. Nggak bisa kata Yesus lebih mudah langit dan bumi runtuh. Kita mau berbicara nggak dikasih kesempatan. Kata Yesus lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Nah, enggak, silakan jelas. Itu kata Yesus. Bisakah saya dikasih kesempatan? Nanti dibantah sama Bunda Rama. Nggak ada jelas-jelas. Mana Yesus membatalkan hukum Taurat? Jelas. Apa kok jelas? Kesempatan untuk saya menjelaskan itu. Iya, di mana datanya Yesus membatalkan hukum Taurat? Misalnya saya gini, sedikit Bang, sedikit izin. Kapan saya mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat? Misalnya begini, Astro Pibon, aku nih Yesus ya, udah hukum Taurat sudah batal, udah. Tapi bukan Yesus membatalkan, Paulus. Paulus berkata ketika Yesus sudah terangkat muncul si Paulus ini dengan pengajarannya, dengan Kristen ini mengatakan bahwa di Efesus ya, bahwa dengan matinya Kristus sebagai manusia maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bayangkan si Paulus Bota ini ajarannya. Inilah Tuhanmu sebenarnya.
Harusnya kau nyembah dia itu kau lebih percaya sama si Paulus. Konteks hukum Taurat yang dimaksudkan Paulus itulah tradisi Yahudi. Ya, itu yang perlu dengan dipahami. segala Kok tradisi Yahudi itu perintah dari Elohim, Taurat itu bukan tradisi. Framing lagi kamu nih, bahaya. dengar. Tolong dibaca itu. Dengar kata-kata si Paulus. Taurat kok tradisi Yahudi, gimana kamu ini? Ya memang tradisi Yahudi, dengar Pak. Tradisi dari mana? Itu perintah daripada Elohim. Tradisi Yahudi, Bentar, Bu. Bang, Itu Bang. Di mana itu? Di mana datanya kalau Taurat adalah tradisi Yahudi? baca keseluruhan kitab Paulus Baca itu. keturunan yang di mana harus saya baca? Di mana? Di mana? Di Alkitab baru Bapak ambil. Di mana di Bible di mana ditulis? Taurat adalah tradisi Yahudi. Ya, jadi Ah, Alkitab framing ini orang bahaya kamu. tenang Bang, enggak usah marah-marah ya. Kita ini dalam konteks diskusi, ya. Ya kalau diskusi kamu ngawur begitu, jelas siapa yang ingin meneruskan. Apapun yang saya sampaikan Bapak harus Sekarang saya tanya, di mana namanya Taurat ada tradisi Yahudi? baca di dalam Alkitab. Makanya aku bilang baca. Di mana surat-surat datanya? Di Paulus. mana datanya? Di mana? Datanya di mana? Mulai dari kisah para rasul sampai Buset dah, kisah para rasul buatan si Paulus lagi. Nah, itu mau sudah. dibaca semuanya. Tenang supaya kita bisa diskusi. Kalau Buset kita dah. Iya, tenang dong. enak berpikir, Nah, gini ada loh Bang, diskusi. biar kita Jangan diskusinya pakai santai. dengkul. Abang bacakan datanya yang mana, silakan. Ya, jadi saya jelaskan. Theodor, Konteks Paulus itu yang kalian pahami bahwa dia membatalkan hukum Taurat itu adalah tradisi Yahudi. Ya baca, dalilnya di mana? Baca mulai dari kisah Rasul sampai selesai surat-surat. Aduh, buset Paulus. dah. Kalian akan mengambil benang merahnya di situ. Begitu. Enak amat kamu bilang bisa baca di mana datanya? Katanya mau belajar. Kalau Iya, di mau mana datanya? Katanya mau diskusi. Utamakan dulu, majukan dulu datanya. Baru Anda narasikan. Dia disuruh baca di mana ditulis. Kan Bang Alkitab Astro. itu satu kesatuan, Bang pasal-pasal, Astro, ayat-ayat di gini loh Alkitab Bang itu Astro. tidak bisa Bang Astro, Bang Astro sebentar, mohon maaf. Buat apa di situ di Al-Bible itu ada pasal, ada ayat ya? Di situ buat apa ada seperti itu kalau suruh baca semuanya? Gunanya pasal ayat itu buat apa? Kalau suruh baca semuanya dari kisah para rasul itu, dari kejadian sampai wahyu itu buat apa? Kalau ada pasal ayatnya buat apa? Coba kasih tahu saya. Gunanya buat apa? Akal Nah. bagi kita jangan mengambil kesimpulan dari satu ayat saja, tapi kan kita harus baca Kami aja belum menyimpulkan, kami saja belum membaca datanya. Bagaimana mau menyimpulkan? Yang berhak menyimpulkan itu kamu. Nah itu kesimpulan saya yang saya sudah Kesimpulannya berarti tunjukkan dulu datanya kepada kami, narasikan, baru diskusikan, baru Anda simpulkan. Datanya bacalah di situ, Di mana dia harus dibaca? lah iya datanya di situ, Pak. Iya, di situ di mana? Di mana di situ? Di lemari sebelah mana? Di lemari. Disimpan di lemari mana? Berapa nomor kuncinya? Pasportnya berapa? kitab kisah para rasul sampai kitab Buset dah. Saya tanya, di mana datanya langsung ditulis? Sampai berapa? nih ya. Coba saya jelaskan, ini belum selesai tadi, Theodor. Diam kau Song. Ini Dari ada tadi lagi kau ya. udah saya turunkan kamu. Kamu juga Belum, sama jangan narasimu diturunkan kau. lah. Saya belum selesai. Enggak Nih, penting, pada penting waktu sama itu- kau. Mute aja, mute kau. Dari tadi kau minta datanya mencela kau. tolonglah diskusi dengan tenang. Kesempatan Jangan- bentar aja nih, bentar. Ya, Matius 24 Enggak, saya tanya tadi, yang saya dikatakan- kejar si Astro tadi di mana bahwa Taurat itu ada tradisi Yahudi. Ya tadi kau udah kutuntut data kau Song. Ngoceh sana ngoceh sini nggak jelas kau. Ngajak taruhan pula kau. Nanti kena kau ke batunya nanti. Ayo Astro di mana datanya? Bapak ada Alkitab enggak di rumah? Ya ada, baik. Saya lagi di luar soalnya, saya lagi di kebun ini. Saya petani kebun ini. Baik, ya. Pak Astro, di mana tuh datanya ditulis Pak Astro? Jadi Bapak harus baca
mulai dari Kisah Para Rasul sampai terakhir surat Paulus itu. Buset. Buset. Bapak mengajak diskusi apa mau saya khotbahi? Bisakah bicara dengan bahasa yang tidak kasar, Pak? Bukan loh Bang, abang kalau begitu sama juga nonton wayang loh Bang. Bisakah tidak Bapak bicara dengan berpikir? Bisa tidak Bapak bicara dengan berpikir? Ya itu sudah yang saya sampaikan, Pak. Apa yang Anda sampaikan? Bahwa Bapak harus membaca dari Kisah Para Rasul sampai berakhirnya kitab-kitab surat-surat Paulus. Berarti Anda adalah jemaat saya ya? Ya tidak apa-apa. Oke, baik. Sekarang saya tanya gini, kalau saya baca di sini, berarti ini adalah bahwa kamu tidak memiliki kapasitas untuk mengetahuinya, begitu? Bukan tidak mengetahuinya, tapi ini kan Oke, berarti kan mengetahui gitu. Kalau mengetahui datanya di mana datanya? Itu Bang, itu harus dibaca keseluruhan baru kita bisa pahami. Kalau cuma mengambil ayat, Kalau modalnya suruh baca di situlah, baca di sinilah. Anak SD juga yang baru belajar juga, yang hobi baca dibaca semua. Tapi apakah poinnya diterima di ranah seperti ini? Sekarang begini, Anda yang Babel itu sebagai parameter inti daripada Anda mengenal kekristenan. Gunanya Bible itu apa? Kalau tidak dijadikan parameter kekristenan saudara. Maka itu pentingnya Anda memiliki pengetahuan dalam Bible. Kalau disuruh baca semua seutuhnya, ini tujuan kita diskusi mau ngapain? ya kan Lomba juara lomba untuk membaca Bible. Saya liturgi, Bung. Juara 1 saya. Pada mulanya Allah berfirman, menciptakan langit dan bumi. Saya juara 1 dulu. Enggak, Bang Astro, anggap Ya. aja saya belum pernah baca. Kalau saya belum pernah baca, terus Bapak suruh saya baca, artinya Bapak udah pernah baca belum, Pak Astro? Ya maksudnya Saya belum pernah baca. Pak Astro pernah baca nggak? konteks Paulus berbicara tentang Iya, saya ulang. membatalkan hukum Saya Taurat. belum pernah baca. Anggap saya belum pernah baca. Pak Astro udah pernah baca semua. Sudah. Kasih tahu kami. Makanya Sesimpel itu. Ya, Bapak makanya udah saya pernah sudah Bapak baca sampaikan yang tadi, mana? kesimpulannya bahwa yang dimaksud konteks Paulus berbicara tentang pembatalan hukum Taurat adalah tradisi Yahudi. Nah, bagaimana mengetahui caranya itu baca dari mulai Kisah Para Rasul sampai dengan selesainya kitab Buset dah, la haula quwata illa billah. Kata-kata Masya kasar, Bang. Allah. Nggak enak juga kita dibilangi buset. Ajarannya menghilangkan hukum Taurat mana? Mana perkataan Yesus? Karena Yesus berkata, Tidak ada menghilangkan langit. hukum Taurat. sebelum langit dan bumi Begini, saya runtuh, jelaskan. tidak akan hilang satu titik loh. Titik itu kan Betul. Itu betul Nah, sekali. terus Nggak ada kenapa yang kau salah hilangkan? dengan kata-kata Yesus Karena kau itu. karena kau ikuti Paulus. Kata Paulus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, ya maka Yesus tidak berguna lagi. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu kata si Paulus di Korintus, melainkan iman dalam Kristus. Nah. Tidak seorang pun yang dibenarkan. Nah, itu ajaran Paulus memang. Aku bilang iya, memang kalian ini pengikut Paulus. Konteks Nggak mengikuti kebenaran, apa yang pembenaran. tidak pernah mengikuti apa yang Konteks dilakukan oleh pembenaran Yesus. yang di- Nggak pernah. Iya, pembenaran yang kalian ikuti Ya, itu di- pembenaran si Paulus. Jadi kalian ini pengikut Paulus dari Roma sana, makanya kalian itu Nggak ada. Natan, Paulus, ajaran Paulus 25 dengan karena itu Yesus pagan. kompatibel. Nggak ada, Ya. nggak ada ajaran Yesus. Mana ajaran, Ajaran Yesus yang dengan kau Paulus ikuti? kompatibel, tidak bertentangan. Bertentangan Di mana tidak bertentangan? Di mana yang bertentangan, Pak? Ah, Saya satu. kasih tahu Bunda. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bahkan menggenapinya. Itu dari bibir Yesus sendiri, Ya, ya kan? betul. Nggak ada Nah, yang salah. sementara di surat-surat Paulus mengatakan orang yang berlaku mematuhi hukum Taurat, maka kematian Kristus di kayu salib tidak berguna. Itu data pertama. Kemudian begini, di Galatia 5 nomor 3 bertentangan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, artinya Anda siapa? Kemudian di Galatia 5 nomor 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Itu suratan siapa?
suratan Paulus. Betul, betul. Nggak ada yang Nah, salah. kamu bilang kompatibel, tidak bertentangan. Kamu bilang tadi kompatibel ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Sementara di surah-surah Paulus sudah sangat dengan kontradiksi dan sangat kontra, persuasif di situ. Itu makanya saya bilang konteks pembicaraan Paulus ketika dia berbicara tentang kalau kita Saya tanya lagi dua tadi ya, kamu nggak bisa kejar ya. Di mana pertama, di mana tradisi, di mana namanya Taurat adalah tradisi Yahudi, itu nggak bisa kamu jawab. Yang kedua, ajaran Yesus itu sangat kompatibel dengan namanya Paulus. Sekarang datanya di mana? Sementara saya sudah menunjukkan data di mana salah satu ayat bertentangan. Kamu lepas dari Kristus jika kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Sementara apa yang diajarkan Yesus? Akan mudah langit ini runtuh daripada menghilangkan satupun hukum Taurat. Dan dia dalam misinya datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakannya. nggak ada yang salah Bang dengan itu. Ya kok nggak ada yang salah? Kamu yang kompatibel. Ya ini sekarang kamu posisinya di mana? Saya lagi di kebun ini. Saya Posisi kamu ini, imam kamu di mana? Posisi agama kamu di mana ini? Saya agama Kristen. Saya agama Oten Kristen. memang botol ya. Oten itu Kita kalau lah, jangan Oten bicara jadi kasar itu ya. sekaligus Ya ini cerdas kan lagi nggak puasa bisa. ini Bang. Kalau Kan bisa Oten nggak itu bicara yang harus halus-halus. mendustai akalnya. Harus Ya. mengingkari akalnya kalau Oten ya. Udah jelas-jelas data itu disampaikan. Saya kan Tapi sudah dia nggak sampaikan paham tadi ya. bahwa konteks Harus Paulus itu mendustai tentang akalmu ya Bang ya. itu yang Harus perlu dipahami. meniadakan Kalau akal ya. mau pahami ya Untuk jadi orang Kristen harus menghilangkan baca akal ya. Alkitab versi Untuk aslinya, menjadi Kristen harus hilang akal ya gitu ya. bahasa Ya, Ibrani. udah jelas-jelas kok bertentangan ajaran Yesus Paulus. Buat Tidak satu bertentangan, diagram nggak ya. ada yang Sebelahnya bertentangan. ajaran Yesus, sebelah satu lagi kolom satunya ajaran Paulus. Coba kamu tulis itu apa pengajaran Yesus, pengajaran Paulus, berkau bandingkan. Semoga kau tercerahkan kalau kau kasih gitu ya. Karena otakmu ini apa aku bilangnya buntu kayaknya ya. Buntu kayaknya otakmu ini. Harus bodoh juga untuk menjadi Kristen, harus bodoh dulu kan? Memang ada ajaran Kenapa sih? kalian Padahal begitu kalian ya. ini cerdas loh, punya Dihujat akal. orang Kenapa begitu nggak ya. difungsikan? Memang Ya. ajaran kalian Kenapa? begitu. Karena apa kata Yesus ya? Dan ini Tidak seorang diskusi, pun Bu. dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak bisa dibenarkan. Ini kata saya Paulus. jelaskan dulu. Kalau kalian menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna lagi bagimu. Itu kata si Paulus. Tapi apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Digenapi dengan kasih. Ya, tapi Betul, tidak betul. ditiadakan. Nggak ada yang salah. Sebelum langit dan bumi runtuh. Kan jangan membunuh itu ajaran kasih. Iota dari hukum Taurat tidak akan Jangan lenyap. Tapi berzina, apa itu kata si ajaran Paulus? kasih. Yang botak itu, apa Jangan kata si mencuri, Paulus? itu ajaran kasih. Kristus dengan matinya Jangan Kristus di tiang berdosa, itu salib, ajaran maka dia kasih. Itu membatalkan. yang diajarkan Yesus, sama dengan Dia hukum Taurat, tak ada yang beda. membatalkan. Paulus membatalkan. Dia membatalkan hukum Taurat dengan Pemahaman segala ibu perintah yang keliru. dan ketentuannya. Udah kau on, turun Pemahaman aja. ibu yang keliru Turun aja kau makan tentang babi pernyataan banyak-banyak. Paulus Turun, itu. turun. Otakmu nggak Makanya aku berfungsi. bilang baca Turun keseluruhan, kau makan baca babi. kitab itu secara utuh. Baca. Nggak bisa Kalau kau kita ambil bedakan sebutan antara sepotong, maka kita dilarang pastilah dengan pasti kita diperintah. Nggak bisa secara kau bedakan lah. Udahlah, makan babi kita kau pasti banyak-banyak masuk ke turun lah. jurang. Bungkus imanmu itu, kalau Ya. cuma iman ya pakai imanmu itu bungkus. Ya, kan sudah Bungkus sangat jelas imanmu ajaran dengan Yesus 3 dengan karet Taurat. gelang, Itu kemudian masa kau tidak bisa tidur. dipahami. Bungkus Jangan imanmu. Ya membunuh mana dengan itu bersina, kenapa itu kan bertentangan kasih. ajaran Paulus dengan Yesus? Itu hukum Taurat, tapi itu Coba mana kan perintah kasih Yesus juga. menghilangkan hukum Taurat mana? Mana perintah Yesus menghilangkan? Ya. Itu perkataannya Paulus di Adakah Efesus. Rasul Paulus berkata, mengajarkan dengan matinya membunuh? Kristus maka dia Adakah Rasul membatalkan Paulus hukum Taurat mengajarkan dengan segala berzina? perintah dan Adakah Rasul ketentuannya. Paulus mengajarkan Berarti berdusta? kau itu pengikut Berarti Paulus kalau lah. ajar Udahlah, Paulus makan mengajarkan babi sana. berdusta membunuh, Turun berarti kau itu tidur. membatalkan hukum Taurat. Udahlah, banyak bacot kau pemakan babi juga. Banyak bacot. Enggak ada perintahnya Yesus. Enggak ada tertulis ya, aku juru selamat bagi Oten pemakan babi. Enggak ada ya. Dengar itu Oten-Oten di bawah, enggak ada. Yesus di dalam Bible, di dalam Bible tertulis, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Kisah Para Rasul 13:23 baca. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Bagi Oten enggak ada. Itu ya teman-teman di bawah supaya nyimak. Baca baik-baik Biblemu. Jangan Tipu-tipu buang kau di akalmu, sini, menjadi Kristen, kau. jangan buang akal. Masa kau tidak fungsikan akalmu itu? Ya, kesempurnaan yang diberikan kepada kita manusia ini oleh Allah adalah akal. Yang membedakan kita dengan hewan adalah akal, pikiran. Kalau nggak ada akalmu itu ya, udahlah kau jadi apa? Nggak pakai akal, dia udah dikasih data-data masih. Betul-betul neoten-noten. Itu ya, kalian yang nonton itu akan kebingungan selagi kalian menuhankan Yesus itu. Maka apa?
Bible itu sendiri yang akan mendongkrak dari akal kalian, cara berpikir kalian. Karena apa? Imam dan Bible itu tidak seiring sejalan. Yang terjadi akhirnya pada akhirnya kalian mengakal-akali. Nah, enggak difungsikan akalnya dengan baik. Kasihan dimatikan akalnya. Jadi Kristen itu harus mematikan akalnya ya. Itu ada oten di bawah naikin itu, Bang. Yang normal yang naik, yang pakai akal lah, jangan yang tidak Yang berakal, normal aja lah yang naik. Dasar. Jangan tipu-tipu. Aduh. Paling perintahnya, paling ngomongannya gini sama Theo, baca seluruh Bible itu dari masa kita mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, orang sudah tahu isinya kok. Stres, saya suruh baca Kita semua. yang udah tamat Bibelmu berkali-kali, makanya kalau kau macam-macam ngomong, kita tahu kemana arahmu. Tadi disuruh baca dari mana? Dari kisah dari Kejadian sampai Wahyu. Satu Bibel yang tebalnya kayak apa? Satu buku. Dasar. Opla. pendeta Disuruh baca. Iya. Memangnya dia mau bayar kuota saya? Berapa hari saya mau baca itu semua? Sampai berapa hari pula kan mau nyimak. Aduh. ngapain itu, tuh, Bang? itu pelariannya karena nggak bisa lagi jawab. Itulah jawabannya. Mengakal-akali jawabannya. Iya. Jawabannya Berarti dia itu- akal-akali pun. Naik ke ojeknya. Ya sulap yang baru ya. Baca ya, suruh baca. Iya. Emang kamu bayar kuotanya Bang Theo, baik. Aduh, dia mau ngejawab belum pernah ke gereja, gimana? Siapa ini mau naik? Astagfirullahaladzim. Itu ada yang mau naik itu. Bang Theo ada yang mau naik itu. Udah dijambak. Diingatkan ya teman-teman Kristen yang naik, tolong Tumben dia bawa mau akal, naik. jangan ini loh, aduh. Kita itu mulia, dimuliakan Allah dengan diberi kita akal pikiran, sehingga kita tahu membedakan yang mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang. Kalau kau tidak pakai akalmu, apa bedanya kalian dengan orang gila yang di jalanan itu? Akalnya sudah tidak normal. Ini host kemana nih, host nggak ada suaranya nih, Mbak blokir. Halo. Diajak baik-baik, suruh baca semua. Diajak Aku diskusi, lagi suruh borong baca Imrus, semua. borong kain lap. Biar rumahku kain lapnya pada diganti. Cie, Coba. alhamdulillah. Buka kamera dong, tengok. Iya, di spill dulu lah. Syukron ya buat teman-teman yang udah support semua dari tadi ya. Syukron jazakallahu khair ya. Oh, lagi Lalu di mudahkan jalan. rezekinya. Iya, beli kain lapnya diganti. Ken lap. Beli yang Ken gor. iya, lap kaki, beli lap kaki yang harga 16.000, 11.000. Aku pikir Ken Gordon. Kenapa enggak Kain lap kaki. daripada beli Iya kan, iya. pakai kos kaki aja yang masuk. Beli daging nanti lah, masa beli daging sekarang ini siam Januari ini sepak kok nanti ya. Iya. Daging aja kau bahas. Dari kemarin disepak terus. Aduh, ya Januari. Diomelin kan? Aduh. Ayo, mungkin orang Kristen, saudara Kristen ada yang mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya pakai kuota sendiri ya. Ayo, siapa yang sanggup? Pakai kota sendiri, modal sendiri. Ya, Saya disuruh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kan butak ke sana. ayo siapa? Aduh, mana lagi nih hotelnya nih? Jam 15.32 menit.
Iya, giran dia malas nanti lapor-lapor polisi. Ya asal Tagor ya, dengarkan. Asal kamu berdasarkan narasi kamu, berdasarkan yang tertulis, tidak masalah. Iya 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 iya. Siap, lanjut. Makanya jangan coba-coba keluar kalau tidak dipahami. Giliran terakhir pakai senjata terakhir. Bacalah semua di situ, adalah di situ. Wah, senjata terakhir, bacalah semua di situ, ada di situ. Dengat bibir saya ngebacanya itu. Kan diskusi Harusnya kau botol. jawab. Nenekmu kiper. Apa nih ya, saya bacain aja ya. Yohanes 10:227 ya. Saya bacain ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Yesus mengenal loh, dan mereka mengikuti aku dan mereka mengikut aku. Jadi nih oten-oten yang sekarang ini dikenal nggak suaranya? Dengerin ya, kau salah Tedore. Waktu kau disuruh membaca kejadian, suruh baca, kau bacalah kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan terakhir. bumi, amin. Terus kau baca Wahyu ayat terakhir, kan udah kejadian sampai Wahyu kan? Iya kan? Baru kepikiran aku tadi Betul kayak nggak? gitu. Iya, baru kepikiran aku. Lambat kau mikir. Wahyu 22 nomor 21 kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Udah. Udah selesai kan kejadian sampai Wahyu. Kejadian tadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Ini kan? Amin. Wahyu. Sambung Wahyunya. Wahyu 22 Jadi nomor kan? 21 kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dah, selesai. Ada selesai. Kan kejadian sampai Baik. Wahyu selesai, apalagi? Ternyata beli Kan kain pel dia membawa kan gak keberuntungan suruh ya. baca seluruhnya. Iya iya, Dia membeli cuma kain bilang pel baca bikin kejadian otak sampai lancar Wahyu ya kan? Iya bener lo beli kain pel. Beli kain pel bikin otak lancar loh. Wih bagus ini. Biar dipel semua akalnya Oten itu. Aduh. Welcome to Dubai. Ayo silakan naik Tonoten. Syukron lah Sitorus. Alhamdulillah Bang Sitorus. Mantap. Capek aku, Bah. Tanya datanya di mana? Tanya datanya. Astagfirullahalazim. La haula Ternyata quwata illa capek ya. Ternyata capek menghadapi oten-oten yang ngeyel. Kalau yang cerdas itu Saksena, kita salam diskusi juga baik. bukti dari Dubai. kalau mereka yang agak lumayan tuh kita diskusi by data kan. Tapi kalau ngeyel begini aduh. Buat apa? Belum lagi tuh si Song. Siapa tadi tuh aduh. Song itu mah kasih Bang Dewa udah. Ya kan dihantam sama Bang Dewa itu Song itu. Wih, salam dari Dubai. Salam kembali Dubai. Siapa namanya ini? Saksena. Wih, mantap. Tinggal di Dubai. Di sini mohon maaf ya, di sini nggak berlaku salam-salam. Kecuali salam dari Dubai Kak, lewat paus saya itu diterima. Nah, cakep. Betul. Bisa aja. Betul juga ya. Betul juga ya. Tapi tadi ada paus kayaknya lewat ya. Halo. Oh Islam. Ini kayaknya Rexton ini pakai fotonya siapa ya? Kuku ireng kayaknya ini. Bang Rexton ini kayaknya. Kuku ireng bukan ini. Terima kasih Bang Mbak ya, Mbak Seksama ya. Setia nyimak apologet. Terima kasih ya nyimak. Sakasena. Namanya Sakasena. Ya. Saksena. Ya ada pula Gaza. Rexton dari Gaza. Jangan Dubai- mengharap paus Di sini Dubai sekarang banyak jam saya. berapa, Mbak? Di Dubai sekarang jam berapa?
Buset, hari ini penontonnya, viewernya banyak dari luar negeri. Kapan bikin ya? malu penonton, gada-gada bikin malu penonton banyak luar negeri. Masa gak bisa ngeluarin paus, Iya, Cuma iya, aja. iya, 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 iya. Bikin malu penonton Ya. dari luar negeri, bikin malu luar Gosok negeri. terus, ya. Udah Dari jangan luar ngaku-ngaku luar negeri. negeri. Benar. Aduh. Jauh dari luar negeri. Udah jangan bawa luar negeri, jangan. 12 Apalagi bawa Dubai ya kan. Dubai itu kan negara terkaya, masa nggak bisa dilemparkannya satu pun paus ya kan? Iya, 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 betul. Jangan ngaku-ngaku. Jangan satu. Rusia hadir. Berempat. Wah, Rusia juga hadir. Nah, Malaysia lagi, salam dari Malaysia. Jangan bawa Malaysia, jangan. Ada. Dari Golgota juga ada, dari Golgota. Kenapa nggak ada dari planet Pluto aja? Yang dari planet Pluto, Mars, Merkurius. Nih, ada dari Rusia. Ada dari Rusia. Ah, gara-gara itu yang dari Rusia yang ngaku dari Dubai tadi. Iya, itu dari Ciput. Saudi hadir. Itu dari Ciputat. Salam dari Amerika Latin. Nah, dari Amerika Latin lagi. Entar lagi kita dari mana dia bilang? Entar dari Israel. Entar dari Yahudi. Nah, kalau dari Samosir asli nih. Dari Gurundi ada nggak dari Gurundi? Dari Burundi. Adakah yang dari Burundi? Nah. Salam itu kan salam dia Zimbabwe kata siam Januari ya baru aku dari Jakarta mau Zimbabwe pula. Salam dari Turki. Dari Israel rohani. Salam dari gua. Baluap ada nggak salam dari Baluap? Salam dari Gaza. Rindapan, iya terus. Salam dari Yesus juga. Nah, salam dari Gunung Atletis katanya. Salam dari Hong Salam Kong dari Poe Hong Kong katanya. Poe. Tadi ada aja kalian. Buset, Salam dari orang luar kamar negeri mandi. semua ya hari ini ya. Nggak Salam ada dari itu, Turki nggak ada itu, asli. nggak ada. Nggak ada. Itu cuma nakal-nakalan mereka. ini. Baghdad. Salam dari tadi. Salam dari Ah, Kutub dari Utara. Patah Thailand. Nah, salam dari Kutub Paus Utara langsung. mana ada sinyal, Paus weh. Nenek Piper. Udah jangan ketawa-ketawa lah. Emosinya ketawa dia. Salam dari Antokia. Astagfirullahaladzim. Mak udah isi. Salam dari Salam yang dari ngeblokir Google lah. tadi. Salam dari yang ngeblokir. Coba tes yang dari Salam dari Judaism Bible. ini. Coba naik Yudaisme. Coba. Selamat siang, selamat datang Judaism. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya kalau Anda dari Yudaisme silakan bahasa Ibrani. Kita perjanjian lama. Enggak, saya dari Turki ya. Makanya jangan bawa Yudaisme. Nanti disuruh bahasa kitab aslinya nggak pandai. Ya kan agama saya Yudaisme. Ya udah berarti kalau kamu Yudaisme berarti kamu tahu bahasa Ibrani kitabmu silakan. Enggak hafal. Nah, kok nggak hafal? Saya nggak suruh ngehafal. Saya suruh kamu membacakan kitabmu bahasa Ibrani. Ayo silakan. Biar kamu nggak ngaku-ngaku agama Yudaisme. Yang mana? Ya terserah kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ah bahasa Ibraninya silakan. Ayo Hamzah. Lah, Kabur dia. kabur. Ah, kabur. Makanya jangan ngaku-ngaku sama Eke. Di room blokir permanen itu jangan ngaku-ngaku. Hai. Hai, sekali kok dites cuma disuruh tes. Pada mulanya aja kok nggak tahu. Pada mulanya ngaku-ngaku Yudaisme. Disuruh bahasa Ibrani. Masa kalau kamu ya kan ngaku Yudaisme, masa kamu nggak bisa bahasa kitab aslimu?
Aduh, apalah maunya listrik ini tati terus. Pening kepala. Ayo silakan naik lagi Tuan Oten, silakan naik langsung. Waktu dan tempat, silakan loncat. Oten naik. Yudaisme. Oh bukan, dia itu masa namanya seperti itu sih. Bukan. Oke, loncat. Ayo naiklah Tuan Oten. Dibantah satu-satu lah. Ya kan. Siapa yang tadi nabi palsu? Siapa?